Ya, sahabat Asari, kali ini masih bersama saya Tito Suryawan dan juga ada Dokter Mora. Asik. Dan timnya Ada Dokter Daniel dan Saudara Tian. di kesempatan kali ini kita akan khusus membahas tentang ini nih. Silakan dipegang bisa. Ini Peluru adalah alat yang digunakan untuk membius satwa. satwa liar. Satwa liar ya. Satwa liar secara umum. Jadi karena kan kalau untuk satwa liar kita tidak mungkin untuk Langsung suntik ya? berkontak langsung bersuntik. Jadi kita nggak mungkin kontak langsung. Untuk nyuntik ini kan bahaya banget. Kalau ada harimau tiba-tiba kita harus suntik harimau, saya suntik dulu boleh? Kan nggak mungkin ya. Nah, inilah Tingkat keamanan kita. tingkat keamanan. Inilah yang digunakan. Kita menyebutnya dengan tulup. Tulup. Ya. Tulup. Pipa tulup. Jadi terdiri atas apa? Ada pipa tulup. Ini bisa kita gunakan pipa ini ukuran seperempat ya. Seperempat. Tergantung kebutuhan kita dan besar dari peluru yang kita sediain. Oke. Nah, ini Dok Mora. Ya. Kalau kita bicara tentang ukuran, apa pengaruhnya ukuran pipa ini dengan kinerja ataupun performa dari tulupnya sendiri? Ya, kalau kita bandingkan sama salah satu pipa tulup yang sebelah, ini sekitar berbeda 50 cm. Ini sekitar 150 cm. Jadi pipa yang semakin panjang membantu kita untuk jarak tembak yang lebih jauh dibandingkan pipa yang lebih pendek. Tapi itu juga tergantung terhadap itu nafas. Oh, nafas kita juga. Dari petugas yang menembak. Oke. Jadi itu perlu latihan khusus. Oh, Nah, kita olah nafas dulu. olah nafas ya. Harus Tarik. banyak squat jam. Nah, Nah, terus bagian-bagian yang digunakan selain pipa tulup pada saat proses penulupan ini apa saja? Oke. ada bagian ekor, terus ada ini nama siring ukuran 5 mili. Jadi obat bius ukuran 5 mili bisa kita masukkan di sini. Peluru ini kita buat sendiri, kita modif. Jadi ini terdiri dari 2 buah siring spike dan ada bagian jarum. Jarum ini sebagai Untuk penetrasi ke dalam satuannya ya. Ya, masuk ke bagian pusat. Oke, nah ini ada busanya apa nih? Ya, karet ini Karet ya? mungkin ada jarum yang lebih bagus ya. Oh, itu. Ya. Jadi kalau karet ini sebagai penutup lubang keluarnya obat. Jadi jarum, bagian lubang pada jarum ini udah kita tutup. Kita lem pakai lem steel. Sini ada lubangnya yang kita bikin sendiri. Oh. Jadi sebelum obat masuk ke tubuh satwa kita tembakkan, kita terlebih dahulu biasanya kita masukin angin sebagai pendorong. Jadi kita masukin dari bagian ekor, Bagian belakangnya. bagian belakangnya kita masukin angin. Supaya apa dimasukin angin itu? Ya, ini angin ini yang bertugas untuk mendorong obat Oh. supaya masuk ke bagian tubuh. Oh, oke. Jadi kalau dia udah mantap, kemudian ada setelah kita isi angin, kita pasang ekor. Ini bagian ekor berfungsi sebagai menjaga ini keseimbangan pada saat tulup kita tembakkan. Oke, Jadi proses obat itu bisa keluar. Jadi pada saat ujung jarum ini terkena satwanya. target kena, Hmm. jadi Ini yang secara ngedorong. otomatis ini karet ini akan mundur, Aha. terdorong ke belakang, dan obat akan keluar dari lubang yang sudah ada di bagian karet yang itu. Oh, oke. Jadi angin itu akan mendorong langsung masuk. Oh, gitu. Jadi itu proses-proses untuk si penulupan Pembiasaan ya. penulupan itu. Oke. Untuk obat-obatan. Nah, ini kan kebetulan udah ada nih kandidat ya. Ya, Nah, jadi ini sebetulnya kesulitan pada saat kita proses tulup itu, kesulitan yang paling utama apa? pertama kita harus atur pernapasan kita. Hmm. Karena kita nafas kita pendek, jadi kita harus ada pemanasan sedikit dan tarik nafas. Oh, dikumpulkan dulu ya. Kumpulkan dulu nafas, kemudian di bagian tulup, jadi sumber udara yang dari mulut itu harus Rapat. masuk ya, rapat dan Masuk semua sini. udara tidak pecah ya. Jadi udara tidak keluar dari area lubang sehingga peluru bisa maksimal terbang ke arah target. Oke. Itu butuh latihan berapa lama, Dok? Ini tergantung kita sih, tergantung orang-orangnya. Ada yang cepat belajar dan itu latihan untuk
melatih mengasah skill kita. Nah, lantas ini mungkin pertanyaan yang paling mendasar untuk orang-orang ya. Pada saat kita menembak satwa ini, khususnya harimau Sumatera, Ya, bagian mana yang sebaiknya ditembak ataupun jadi target ya. untuk Target pembiusan? yang paling aman biasanya sih kita cari bagian paha kaki belakang. Itu bagian otot yang cukup tebal dan areanya cukup luas. Bisa saja bagian-bagian lain ya, di bagian bahu, tapi di bagian punggung kita tidak sarankan, dia bisa mencederai bagian tulang belakang. Intinya obat bisa masuk ke tubuh satwa akan bisa tertidur. Ya sahabat Asari, itu tadi obrolan kita mengenai tulup, di mana untuk membius satwa, dalam hal ini harimau Sumatera, pada saat proses evakuasi atau proses rescue, kita harus menggunakan tulup supaya kita lebih aman dan bisa dilakukan dengan dari jarak jauh, kira-kira seperti itu. Dan untuk melakukan tulup ini harus memerlukan latihan yang cukup, terutama di bagian pernafasan, karena memang itu sangat penting sekali supaya kita bisa meniup dengan baik dan supaya pipa tulupnya bisa mengenai sasaran, bisa kita arahkan supaya tepat sasaran. Kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan konten kita kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, dan juga jangan lupa untuk selalu share video-video yang kita berikan untuk sahabat Arsari. Oke? Saya Tito Suryawan dan juga tim dari PRHSD Arsari mengucapkan terima kasih banyak dan salam lestari.